Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 19130311015 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai UAS Praktikum Kimia Organik. Soal yang pertama yaitu dalam sistem keseimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Nah, dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat, senyawa asam fumarat yang berada pada posisi trans itu lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan senyawa asam maleat yang menduduki posisi cis. Nah, hal ini dikarenakan posisi trans itu lebih stabil dibandingkan posisi cis. Titik leleh asam fumarat itu jauh lebih tinggi daripada asam maleat karena asam fumarat itu dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekuler. Sehingga interaksi antar molekul asam fumarat itu lebih susah untuk dilepaskan dan mengakibatkan titik leleh asam fumarat lebih tinggi daripada asam maleat. Sedangkan asam maleat itu membentuk ikatan hidrogen intramolekuler, sehingga molekul-molekul asam maleat lebih mudah melepas dan mengakibatkan titik leleh asam maleat itu lebih rendah daripada asam fumarat. Untuk struktur asam maleat dan asam fumarat bisa diperhatikan pada slide. Soal yang kedua, kencur atau Kaempferia galanga L itu merupakan salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean atau Zingiberaceae dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah-rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Nah, kencur mengandung senyawa etil p-metoksisinamat atau EPMS. Nah, sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi, serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa saja yang terkandung. Nah, isolasi senyawa etil p-metoksisinamat pada rimpang kencur itu dapat diperoleh dengan menggunakan teknik ekstraksi Soclete dengan pelarut dietil ether atau N-pentana. Ekstraksi Soclete itu merupakan metode pemisahan yang melibatkan pemindahan substansi dari fasa material ke dalam fasa lainnya, dan kedua fasa itu tidak saling melarutkan. Ekstraksi Soclete ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk memisahkan bahan alam yang terdapat dalam tumbuhan dengan menggunakan pelarut yang dapat melarutkan zat yang ingin dipisahkan. Untuk struktur senyawanya bisa diperhatikan pada slide. Nah, etil p-metoksisinamat itu adalah suatu ester yang mengandung cincin benzena dan gugus metoksi yang bersifat nonpolar, serta mengandung gugus karbonil yang mengikat etil yang bersifat agak polar, menyebabkan senyawa ini mampu larut dalam beberapa pelarut dengan kepolaran yang bervariasi. Nah, langkah isolasinya, sebanyak 50 gram serbuk kencur kering yang sudah digerus itu dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor Soclete. Nah, ke dalam labu dasar bulat itu dimasukkan 250 ml N-pentana dan beberapa butir batu didih. Kemudian alat Soclete itu dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Nah, labu dasar bulat yang berisi N-pentana itu dipanaskan secara perlahan-lahan hingga N-pentana mendidih, uapnya masuk ke dalam pendingin reflux dan menetes menimpa sampel kencur dalam ruang ekstraktor. Ekstraksi dilakukan secara kontinu selama 3 jam. Setelah dihentikan, ekstrak didinginkan. Kemudian disaring dan dipekatkan dengan jalan menguapkan pelarutnya dengan evaporatory vacuum hingga volumenya tinggal 50 ml. Nah, residunya kemudian didinginkan dalam penangas es sampai terbentuk kristal. Kristal yang dibentuk itu dipisahkan dari pelarutnya dan selanjutnya direkristalisasi dengan etanol, sehingga diperoleh metoksisinamat murni dengan titik leleh 48 hingga 49 derajat Celcius. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Berikut adalah salah satu contoh reaksi sintetis suatu senyawa organik. Tuliskan jenis reaksinya serta mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Pada contoh reaksi tersebut,
jenis reaksi yang terjadi yaitu reaksi kondensasi aldol yang melibatkan reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Mekanisme reaksi yang terjadi itu ada 3 tahapan, yang mana tahap 1 itu pembentukan enolat dari senyawa aldehida di mana OH- itu menyerang hidrogen alfa. Yang tahap kedua itu adalah enolat sebagai nukleofilik yang menyerang asetaldehida. Pada tahap ini terjadi reaksi adisi. Dan tahap terakhir yaitu atom oksigen yang bermuatan negatif menerima proton dari molekul air dan menghasilkan senyawa aldol. Untuk soal yang keempat, berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Pertanyaannya, sebutkan jenis reaksi, jelaskan mekanisme reaksi, dan katalis yang digunakan. Nah, jenis reaksi dalam reaksi tersebut yaitu reaksi pembentukan sikloheksana dari sikloheksanol. Nah, pasangan mekanisme reaksi yang terjadi yaitu pasangan elektron pada atom O gugus hidroksi menyerang H+ dari ionisasi asam fosfat, sehingga akan terbentuk atom O bermuatan positif yang mengikat 2 atom H. Kedua, pelepasan molekul H2O yang menyebabkan terbentuknya ion karbonium sekunder. Dalam mekanisme, H+ bertindak sebagai katalis dan dalam reaksi akan terbentuk sikloheksana dan air. Nah, katalis yang digunakan yaitu asam fosfat. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Jelaskan reaksi berikut dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, reaksi Cannizzaro itu terjadi bila aldehida tanpa hidrogen alfa itu dipanasi dengan larutan hidroksida pekat. Akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi di mana separuh aldehida teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya yang lain akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Nah, adapun mekanisme reaksinya yaitu reaksi Cannizzaro itu diawali dengan serangan OH- pada karbon karbonil. Nah, yang disusul dengan suatu serah terima hibrida. Mula-mula suatu benzaldehida diserang oleh OH- dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Nah, karena anion tersebut tidak stabil, maka terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Akibatnya, atom H atau proton itu berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehida yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediate atau asam benzoat dan ion enolat. Nah, anion tersebut dapat memindahkan ion hibrida ke atom karbonil di dalam molekul aldehida lain. Setelah itu, terjadi perpindahan proton untuk menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Nah, ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan bensil alkohol itu terlarut dalam eter. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berasal dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkanlah rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah yang banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, manakah yang lebih efisien? Mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Mengapa demikian? Nah, untuk rangkaian gambar alat bisa dilihat pada slide di bagian pojok kiri bawah. Destilasi itu merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap. Nah, untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan suhu lingkungan yang lebih panas. Maka dari itu, mendestilasi larutan di tepi pantai itu lebih efektif dibandingkan mendestilasi di daerah pegunungan. Hal ini dikarenakan suhu di sekitar pantai itu lebih relatif tinggi sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi itu akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu soal nomor 7, suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Nah, endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda dapat lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat.
Nah, senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, halogen, dan mengandung berbagai gugus fungsi dan sifat kimia lainnya. Untuk menganalisis apakah endapan tersebut merupakan material organik atau tidak, perlu dilakukan beberapa uji dengan berbagai macam reaksi seperti berikut. Yang pertama, menentukan titik leleh dan titik didih serta indeks bias. Yang kedua, mendeteksi unsur karbon dan hidrogen. Yang ketiga, mendeteksi unsur oksigen, belerang, nitrogen, dan halogen. Yang keempat, mendeteksi ketidakjenuhan dengan tes Bayer menggunakan reaksi KMNO4 dan tes bromin menggunakan larutan bromin 5% dalam CCl4. Yang kelima, mendeteksi senyawa alifatis atau aromatis dengan tes asap dan dapat juga menggunakan reaksi Grignard. Yang keenam, mendeteksi gugus hidroksi dengan tes asetil klorida. Yang ketujuh, mendeteksi gugus fenolat dengan tes ferrik klorida. Yang kedelapan, mendeteksi gugus aldehida dengan tes Fehling menggunakan reaksi Fehling A atau CuSO4 dalam asam asetat dan Fehling B atau garam Rochelle dalam larutan NaOH, serta tes Tolen menggunakan reaksi AgNO3 dan NaOH. Yang kesembilan, mendeteksi gugus keton dengan tes DNP dan tes iodoform. Yang ke-10, mendeteksi gugus karboksil dengan tes natrium bikarbonat. Yang ke-11, mendeteksi gugus ester dengan tes ferrihidroksamat. Yang ke-12, mendeteksi gugus eter dengan tes VI. Yang ke-13, mendeteksi gugus nitro dengan tes merah biru. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen ada penambahan logam natrium. Nah, namun kelebihan natrium itu harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Nah, kelebihan natrium itu harus diusir dengan etanol dengan tujuan untuk meminimalisir kandungan natrium di dalam larutan agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Dampak yang berbahaya itu dapat timbul karena natrium itu merupakan logam yang sangat reaktif. Apabila natrium masih terdapat di dalam larutan, akan menyebabkan adanya ledakan saat pemecahan tabung reaksi yang berisi natrium dalam air suling. Selanjutnya, untuk soal nomor 9. Untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Apakah fungsi dari NH4OH? Nah, untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan itu dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Nah, NH4OH itu berfungsi untuk melarutkan endapan yang ada. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu C6H9ClN2 ditambah AgNO3 menjadi AgCl. Yang mana terbentuk endapan berwarna putih. AgCl itu ditambah dengan 2NH4OH itu menjadi AgNH3 2 kali, Cl ditambah dengan 2H2O. Itu terjadi diamin perak 1 klorida itu melarut. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis itu dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Nah, selain dengan uji asap, senyawa alifatis itu juga dapat dibedakan melalui senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Marquis. Nah, pada saat menggunakan reaksi ini, zat yang akan diuji itu dilarutkan dengan larutan H2SO4 dalam tabung reaksi. Kemudian tabung reaksi tersebut ditambahkan dengan larutan formalin encer. Dari penambahan larutan ini maka dapat terbentuk cincin yang berwarna merah, coklat, jingga, ungu, hijau, dan sebagainya yang terletak pada dinding tabung reaksi. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Nah, metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga yaitu penyulingan destilasi uap. Prosedurnya yaitu air dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 1 dan dipanaskan dengan menggunakan spiritus Bunsen agar menghasilkan uap. Setelah bahan baku dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 2, labu Erlenmeyer tersebut dihubungkan dengan selang plastik untuk mengalirkan uap dari tabung Erlenmeyer 1 ke labu Erlenmeyer 2.
Nah, uap dan minyak kenanga yang keluar dari ketel suling itu dialirkan ke gelas kimia. Waktu penyulingan dihitung mulai dari tetes pertama dari kondensat, dan minyak yang ada di gelas kimia itu dipisahkan dari air suling dengan menggunakan corong pemisah. Selanjutnya, untuk soal terakhir, yaitu soal nomor ke-12, jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Nah, teknik isolasi yang digunakan untuk mengisolasi kafein dari kopi yaitu menggunakan teknik ekstraksi reflux, yang mana tahapan yang dilakukan dalam isolasi ini yaitu panaskan selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi pendingin reflux. Lalu saring campuran panas menggunakan corong Buchner. Dan yang tahap ketiga, tambahkan larutan timbal asetat atau 3 gram timbal asetat dalam 27 ml aquades, tetes demi tetes ke dalam hasil saringan. Dinginkan campuran tersebut, lalu saring kembali dengan corong Buchner. Nah, ekstraksi kafein dalam hasil saringan dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Tempatkan lapisan kloroform dalam cawan penguap, uapkan kloroform dan lanjutkan dengan proses rekristalisasi menggunakan pelarut benzen dan petroleum ether atau sublimasi. Nah, untuk perangkat ekstraksi reflux itu bisa dilihat pada slide di sebelah kanan slide. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban saya tentang UAS Praktikum Kimia Organik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.